lagi dalam program yang memberikan inspirasi dan juga akan memberikan motivasi positif. Di mana lagi kalau bukan di Waktu Indonesia Bercanda. Nah, sekarang kita akan sambut motivator handal kita. Ini dia, Cak Lantang. Lontong datang, baunya bau-bau baru nih. Kayaknya bajunya baru semua ini ya. Kamu perhatian banget sama sepatuku. Baju? Nah, berarti kamu juga tahu kalau sepatuku nggak baru kan? Iya sih. Dan kamu kan nggak sebut sepatu baru. Memang baju ini khusus dibuat oleh perancang busana yang sudah tidak asing lagi. Wow, siapa? Orang Indonesia, bukan orang asing. Ya siapa? Nggak tahu. Wah, tanya bukan asing lagi, berarti kita kenal semua. Iya. Ah, terserah, kalau Anda kenal saya juga nggak melarang. Tapi nih Cak Lontong apa kabar hari ini? Nabila, kalau benar kamu butuh kabar, harusnya langganan surat kabar. Jangan tanya ke aku, emang saya bisa tahu kabar-kabar hari ini. Bukan, maksudnya keadaan Cak Lontong hari ini bagaimana? Kamu sudah berlagak dokter. Tanya kondisi, tanya keadaan. Itu kan dokter banget gitu ya. Yang biar salah ya, serba salah nanya. Iya, saya jadi serba salah kan di sini. Saya jadi stres. Saya ini kalau ngomong sama Cak Lontong jadi stres. That's right. Apa maksudnya? Inilah yang saya pancing dari tadi supaya keluar dari mulut kamu. Kata-kata stres. Emang kenapa? Karena ini yang akan saya bahas malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang stres ya. Loh, kok tahu? Dari mana? Kan tadi Cak Lontong ngomong. Oh iya, stres, betul. Iya benar. Tapi nih kita punya VT. Oh, Nah ini ada VT-VT dari orang-orang yang stres. kita lihat dulu ya bagaimana orang tahu tentang stres seperti apa. Yap. Kita lihat bersama-sama. Ini dia. Enggak pernah. Pernah. Jarang sih, gue kan orangnya happy banget. Stres? Pernah. Saya. Iya, ini saya lagi stres, Mas. Kelihatan dari muka saya. Masalah kerjaan, Mas. Percintaan juga pernah. Tidak punya uang lah mas, biasalah. Sudah tanggal tua gitu, maklum. Karena nggak punya uang sih pak. Nonton YouTube sambil nyanyi, Mas. Biasanya sih karaokean gitu bareng-bareng teman. Bisa kadang tidur sehari, ngirit makan lah, tidur sehari. Ya caranya renang lah gitu. Tapi Cak Lontong, kalau lihat video tadi lucu ya. Orang nggak punya duit tapi dia ketawa. Stres. Itu gejala. Iya. Anda jangan salah. Nanti akan saya jelaskan. Tertawa itu salah satu gejala orang stres. Oh gitu? Bukan bahagia ya? Stres? Tertawa itu juga salah satu ciri orang bahagia. Stres atau bahagia Cak Lontong? Orang bahagia juga bisa stres. Walaupun kadang-kadang orang stres itu bahagia. Luar biasa ini ya. Ini luar biasa sekali. Luar biasa apanya? Kita mumet nih, muter-muter orang bahagia bisa stres, orang stres bisa bahagia. Tuh. Ini kayaknya contoh orang stres nih kayaknya. Nah, Saya sudah keliling dan saya ada data-data tentang stres ya. benar ada data-data tentang stres di masing-masing belahan dunia. Tuh. Nah, wah bahasa Inggris ya. Kenapa emangnya Cak? Kenapa emangnya dengan bahasa Inggris? Nah, maksudnya Tolong report. diterangkan Pak buat kita. Oh, kita iya. yang Oke. paham. Silakan Pak. Silakan Cak. Jadi begini, Ya. ada 3 warna di sini. Ya. Ada warna ungu, warna hijau, dan warna orange. Ya. Ungu ini menunjukkan the amount of money you have to live on. Nah, artinya Pak? Artinya itu seberapa banyak uang yang Anda miliki.
Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Warna hijau itu pressure you put on yourself. Apa Jadi tuh, Pak? tekanan yang ada dalam diri. Gitu. Yang biru, not getting enough sleep. Slip itu apa, Pak? Sleep itu tidur. Loh, kalau kita dapat slip gaji, Itu gajinya tidur. Jadi not getting enough sleep itu kurang tidur. Di Hong Kong, penyebab stres 23% karena uang. Ya, jadi kebutuhan hidup yang tinggi. Yang 22% karena tekanan. Sedangkan dari ini kebalik Pak ya? yang sana Oh ini belum. Yang lain. Not having time for things you want to do. Ya, Apa tuh, Pak? If you want to do, ya tudulah aku. itu lagu. Itu lagu, Jadi Pak. tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang rileks itu Ya. juga. Dan yang biru muda itu your health. Iya. Jadi karena kesehatan Anda. Anda bisa baca sendiri dah, ya. Panjang ya. Ya, Tapi seperti ini itu. kalau dilihat paling tinggi itu di Paris ya. France itu Prancis. Prancis. Itu Hong Kong. juara Berarti dunia kebanyakan- sekali. Kalau menurut analisa Bapak nih Pak, kebanyakan orang stres ini karena apa nih Pak? Jadi begini, ini kombinasi ya. Dari 5 penyebab itu kita lihat kombinasi. Rata-rata stres terbesar itu karena masalah ekonomi. Berkaitan dengan penghasilan. Orang yang penghasilannya tidak cukup, itu berefek kepada tidak cukup tidur. Mikir soalnya. Karena mikir. Kemudian tidak cukup sehat karena yang dikonsumsi makanannya kurang sehat. Kurang bervitamin ya Pak? Terus tidak cukup waktu untuk bisa melakukan sesuatu yang membuat dia rileks seperti melakukan hobinya. Yap. Teruskan aja lah. Maaf Pak, berarti penyebab orang stres adalah tidak cukup istirahat, tidak cukup makan, tidak cukup duit seperti itu. Nah, yang terjadi permasalahan dengan diri saya ini Pak, saya ini cukup duit, cukup istirahat, cukup makan, ya kan? Kemudian juga cukup jalan-jalan. Nah, tapi saya tetap merasa stres Pak, padahal semua sudah cukup. Kira-kira apa yang kurang dari saya? Nggak tahu diri itu namanya. Enggak, bukan nggak tahu diri, saya tetap merasa. Ini pertanyaan yang bagus. Ada yang kurang memang. Kira kurang apa Pak? Anda kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Itu yang membuat Anda stres. Ya itu sebenarnya. Nah itu, makanya ada pepatah. Yap. Sepandai-pandai tupai melompat, Ya. akhirnya T. Akhirnya Teh apa Pak? Kok teh? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya apa? Kita akan kembali lagi, tapi setelah yang satu ini. Tetap di Waktu Indonesia Bercanda. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Ilmu kesehatan yang paling tua salah satunya dari Cina. Jadi ya ini jelas. Gejala-gejala stres. Panjang ya artinya ya, Cah ya. Jauh di mata, namun dekat di hati. Masih di Waktu Indonesia Bercanda. Nah, motivator kita akan menjelaskan data berikut ini. Silakan Pak. Baik. Kita akan mencoba keberuntungan Anda. Bukan, ini data. Diputer Pak, diterangkan. Oh, Anda ada yang pernah ke Jerman? Ke Austria? Nggak ada. Belum Pak, belum. Ke Swiss? Swiss, Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Ini bahasa mana sih ya? Jadi Jerman akan Pak. saya jelaskan. Tolong ini mungkin bahasa-bahasa ilmiah Pak, kita nggak paham. Ini sebenarnya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Ya. Ini penyebab-penyebab stres. Ya. Kenapa saya tahu? Alkohol. Oh, iya. Kesimpulannya apa? Ineres
stres. Anda baca yang sebelah mana? Tengah. Inere Yang atas Pak. Ah, ini. Ini artinya saat stres mulai masuk. Luar biasa sekali penjelasannya ya. Luar biasa sekali. Fast food, makanan yang terlalu kencang. Itu bisa membuat stres. Sebentar, makanan yang terlalu kenceng itu contohnya seperti apa? Pak, makanan yang terlalu kenceng kita nggak sempat makan, Pak. Nah, makanya nasi goreng lewat terlalu kenceng kita Nah nggak itu kan sempat bikin manggil. stres. Kita pengen makan dia kenceng banget. Itu stres kita. Itu bisa. Alkohol kasih konsumsi. Kafein. Itu lagunya enak-enak dulu tapi sudah bubar. Itu band Pak, beda. Itu nama band Pak. Itu bisa bikin stres ternyata band itu. Nikotin. Ah, ini merokok tadi. Ya. Mobbing apa mobbing, Pak? Coba tolong yang lainnya yang diartiin, Cak. Mobbing Pak tuh yang sebelah Mobbing, sana Pak. mobbing. 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 Ah, ini mau beli mobil bingung. Mobbing. Mobbing. Oh ini singkatan semua Pak. Katanya sih. Ah, mana lagi yang ini? Nah, ini. Korper. Korper apa, Pak? Korper. Mikir dulu. Apa? Apa? Saya kan tanya kepada Anda, ini apa? Korper. Oh ya sudah, tahu berarti. Kalau nggak tahu saya bacakan. Enggak, sebentar mohon maaf. Ya. Ini kita mewakili teman-teman nih. Ini sebenarnya diagram apa? Kita juga nggak paham. Bapak cuma ngertiin aja. Ah, itu kan jelas tuh. Apa Pak? Lu sebluk-bluk tuh. Berfoto. ya kan? Warna-warna Pak, dari warna per tiap warna. Warna, Jadi Pak. gini, Tiap warna deh dijelasin. abu-abu ini ada hal-hal yang menyebabkan penyakit termasuk stres itu bermula. Ya, hijau, biru, kuning, muda ini adalah penyakit-penyakit yang timbul. Nah, Emang korper penyakit apa Pak? Oh, kamu kalau ke Jerman banyak di sana banyak orang mengidap. Korper. Wah, jadi kemana-mana bawa koper. Nah. Oh, Diabetes. Oh diabetes. Jadi kepalanya diabetes gini. Itu stres. itu orang-orang stres ya. Nah ini yang bahasa Jawanya ini nih. Apa Pak? Ini jelas sakit nih, kering. Kering itu sakit. Kering. Itu bahasa Sunda. Ini apa, Pak? Kering. Bahasa Sunda Pak. Artinya sakit. Nah, kering sakit Kering. itu. Oh, gering. Oh, itu ada bahasa Sunda juga di sana ya, Pak ya? Dan jangan salah, semua penyakit fisik ini bisa kalau tidak teratasi dengan baik bisa menumpuk bertambah lagi dengan stres. Oh. Luar biasa sekali penjelasannya. Memang motivator kita ini. Kenapa? Kenapa, Cak? Saya merasa seperti lari keliling lapangan 7 kali. Nah, mungkin kita masih punya data berikutnya. Nah, ini dia data berikutnya. Nah lo. Syukur. sepertinya Apa, Cak? Tuh ada So Good Vini tuh. Begini ya, Iya. warna ini mewakili persentase masing-masing. Ada hijau, merah, oranye, dan kuning. Ya. Apa artinya merah? Ya. Berani. Berhenti. Hijau, jalan, kuning, hati-hati. Ya. Kalau oranye berarti Anda dehidrasi. Jadi ketika Anda membuang urin, warnanya sudah mulai oranye, itu harus segera minum karena Anda dehidrasi. Iya. Kalau tidak segera minum, maka akan menjadi lebih kering lagi. Bisa ke warna merah atau ke warna biru. Ini arah omongannya kemana sih? Mana birunya, Pak? Nggak ada biru Pak. Ada biru, Cak. Ini warna apa ini? Putih. Buat orang stres biru ini. Saya udah mulai Mulai stres. stres ya, Cak ya. Jadi Apalagi? kalau calontung sudah mulai stres, Bisa mungkin kita dibedah. bisa langsung ke data berikutnya. Data yang lain yang lebih Gak ada, berguna. gak ada. Oke, tepuk tangan dulu boleh.
Buat apa? Buat apa, Pak? Buat ngikat tangan saya biar nggak bisa gerak. Silakan. Ini. Coba diterangkan, Pak. Ilmu kesehatan yang paling tua salah satunya dari Cina. Oke. Ini sumber dari, ini menjelaskan tentang gejala-gejala stres. Oh ya. Jadi ya ini jelas. Gejala-gejala stres. Panjang ya artinya ya, Cah ya? Masa Artinya panjang ya? Oke. Kalau Pak, bentar. Kenapa? Tadi gejala stres. Iya. Ini kok Gejala-gejala stres. tulisannya dikit, Pak? Memang mereka simpel, tapi bacanya panjang ini. Ini gejala stres. Jadi itu tadi Ini artinya mohon maaf, ini layarnya kapan rusak ya? Bisa sekarang aja nggak rusaknya? Biar nggak bisa menampilkan. mulai yang di atas, Pak. Ah, kan? Oh, ada. Nah, itu yang di atas apa biar kita Yang paham, Pak. kotak merah apa biru? merah-merah, Pak. Merah. Merah dulu, merah. Yang merah. Ya. Yakin Anda nggak ingin tuker dengan kotak biru? Pak, ini nerangin, Pak, bukan kuis. Terangin, bukan kuis. Itu tadi yang sana kan gejala-gejala stres. Itu Ya, aja benar. panjang loh, Pak. Ini lebih panjang lagi pasti, Pak. Batuk. Oh, pendek ya. Kadang-kadang gitu. Jadi Pak. mungkin kalau di Pak, mohon maaf, negara mohon. Cina semakin panjang kata-katanya semakin Semakin dikit pendek. ya. Jadi semakin pendek tulisannya semakin panjang bacanya. Oh begitu Itu ya. yang merah pertama atas itu batuk. Coba Calontong, kalau yang ini apa berarti bacanya? Kan pendek nih, Oh, iya. kita kurang mengerti. Coba ini apa? Ini atas itu kan batuk. Iya. Ini pusing. Nah, pusing ini disebabkan masalah-masalah ekonomi. Oke. Ini bener nggak sih? Ada yang tahu beneran, kita malu loh, Pak. Ya sama. Saya lebih malu lagi. Kita akan memberikan kesempatan langsung kepada para penonton yang ada di studio untuk langsung bertanya kepada Cak Lontong dan mendapatkan solusi yang luar biasa. Silakan. Silakan. Wah, dia Ya. lagi. Coba iya kamu yang pakai baju kotak-kotak. Selamat malam. Malam. Saya yang kemarin minta motivasi. Ya udah tahu. Alhamdulillah berkat motivasinya sekarang stres aja. Saya tuh orangnya gampang stres. Cuman kadang saya nggak ngerasa kalau saya stres. Jadi gimana solusinya, Cak? Ini sepertinya sederhana, keluar dari mulut juga sederhana, tapi ini berat sekali. Seberat-berat masalah. Jadi begini ya, ada orang yang tidak pinter, tapi tahu bahwa dirinya tidak pinter. Itu artinya orang yang Sadar diri. sadar diri. Oh iya benar. Tapi ada orang yang tidak pinter, Iya. dia tidak tahu kalau dia tidak pinter. Nah, ini terlaluan. Anda kategori ini. Anda stres, tapi Anda tidak merasa stres. Ini berbahaya. Karena stres itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau dari awal tidak segera ditangani, ini akan bertambah levelnya. Tambah tinggi. Kita Cak, ke sana. Ke atas tinggi, Pak. Tambah tinggi. Ke atas, Cak. Tinggal Anda lihatnya kan jadi yang balik ini. Intinya levelnya akan bertambah. Ini bahaya. Karena kalau dari awal sudah bisa dideteksi, Anda merasa Anda bisa konsultasi, itu lebih gampang ditangani. Tapi kalau tidak merasa, itu bisa menumpuk. Mungkin nih Cak Lontong kalau orang-orang seperti dia ini harus digambar secara visual dulu. Mungkin dia akan jauh lebih mengerti dibanding dengan kata-kata. Asik, gambar lagi. Iya. Asik. Boleh coba digambarkan biar dia sedikit lebih mengerti. Pak, kok ditiup, Pak? Kotor. Stres itu ada secara kategori, ada stres ringan, sedang, dan berat. Sedang. Sedang. Ya, menurut Anda antara stres ringan, sedang, dan berat itu yang paling bahaya yang mana? Berat, yang berat. Yang paling berat. Yang paling bahaya berat. Anda berpikir 100% salah. Hah? Karena di antara 3 kategori ini, yang paling bahaya adalah
Yang saya beri kotak ini. Sedang. Kenapa? Kok sedang? Stres ringan dan stres berat itu sebenarnya belum menjadi masalah. Tapi kalau stres sedang, ini berarti Anda bermasalah. Sedang stres. Karena sedang stres. Sedang ini yang bikin masalah. Kalau berat stres, ringan stres nggak apa-apa ya? Ya, karena ada pepatah. Berat sama dijinjing, ringan mana? Kok berat sama dipikul. Dilanjutin, Pak. Dilanjutin itu Dilanjutin. istilahnya. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Terserah. Lu pikir aja sendiri. Lu pikir aja sendiri. Oh. Jadi itu. Berat sama dijinjing, ringan mana? Ini kan stres. Stres ya, Pak? Gejala orang stres itu sebenarnya kalau Ridwan ini, Iya. ini dia tersamarkan oleh banyak orang. Kalau dia sendiri, kondisinya ini gampang sekali dideteksi bahwa sebenarnya dia stres. Karena ciri orang stres itu satu, dia tidak ekspresinya datar. Apapun yang saya sampaikan, dia seperti tidak ada ekspresi, seperti tidak bisa menangkap sesuatu. Mungkin kalau wajah Ridwan bisa diperbesar di sini mungkin akan lebih jelas ya. Jelas, Betapa jelas. stresnya dia ya. Jadi ini yang penting ya. Berarti Anda sedang stres. Itu harus segera ditangani. Coba ini calon tong. Dianalisa Pak, dari wajahnya Coba dianalisa. Lihat, Saya dianalisa. akan menganalisa wajah. Yang Kemana sini. nih? Kemana? Calon tong kesini. Yang ini, Pak, yang ini, Pak. Dianalisa dari mata, hidung. Tapi Ridwan sekarang pakai jilbab ya? Yang ini. Yang mana? Oh yang ini. Salah. Oke. Dari wajahnya, Cak. Jadi stres itu ya. Anda harus fokus pada mata pertama. Ya. Oke. Kalau kita lihat matanya dia ini kurang bersinar, jadi gelap. Ini lihat nih, matanya gelap. Cak, kalau saya samping calon tong saya nggak bisa koreksi, saya dari sini aja itu lubang hidung, Cak. Ini apa? Hidung, Pak. Oh, pantesan keluar nafas nih. Oh, ini hidung ya? Ya. Lihatlah pandangan matanya ini. Ya. Ini kalau misalnya kacamatanya dibuka, coba kacamata dibuka. Iya. Waduh, ya bisa dicopot Pak. Mana kacamatanya? Dia pegang, Pak. Lihat matanya. Lihat matanya. Orang yang stres itu tanpa ekspresi dan tanpa reaksi. Orang biasanya kalau matanya kita colok, langsung menutup. Ini lihat. Loh Pak, ngedip Pak. Ngedip dia, Pak, ngedip, Pak. Ah, itu hanya acting. Supaya dianggap tidak stres. Orang stres itu kadang-kadang ketuker mana bibir atas, mana yang bawah. Bisa begitu ya, Cak? Bisa terjadi itu kalau tingkatnya lebih tinggi. Ini aja, dia tidak tahu dia akan menggerakkan bibir atas atau bibir bawah. Misalnya saya tanya, mana bibir atas Anda? Silakan ditunjuk dengan jari. Bibir atas. Salah. Loh, itu benar, Pak, bibir atas. Ini bukan bibir atas. Ini apa? Ini atasnya bibir. Bibir atas itu ini. Ini. Ini atasnya bibir. Coba bibir bawah Anda mana? Benar kalau ini. Oke. Mungkin masih ada penonton yang ingin bertanya lagi. Kesempatan terakhir. Saya, Pak, jangan kayaknya terakhir dia dong, Bu. sudah banyak. Besok ada lagi, jangan Oh iya, terakhir. benar-benar. Oh, maksudnya Kayaknya ini dia banyak sesi bertanya tanya ya. jawab terakhir dari Sesi Anda. terakhir ini Boleh? mengenai tekanan hidup dalam keluarga saya nih Pak. Oh. Saya ini sering dimarahin atau diomelin sama pacar saya. Jadi saya ini merasa stres. Nah ini siapa yang salah, dia atau pacar saya, sehingga saya membuat stres karena tiap hari diomelin pacar saya Pak. Dia atau pacar saya? Pacar saya selalu ngomelin saya. Ini yang salah siapa? Iya, saya ini stres gitu karena tiap hari diomelin pacar. Gimana nih Ya, calon tong nih, solusinya? salah satu penyebab stres itu eksternal. Ya. Dari pasangan ini juga. Ini berarti masalah Anda itu. Ya. Kalau Anda sering diomeli pacar Anda, itu jelas yang salah Anda. Oh yang diomelin saya yang salah saya. Jelas Anda yang salah. Saya diomelin pacar. Anda diomeli pacar itu salah, kan Anda sudah punya istri. Oh iya.
Berarti Anda salah. Udah punya istri kok pacaran lagi, pasti diomeli. Bener sekali. Berarti kesalahan jangan selalu menimpakan pada orang lain ya Pak? Jangan. Itu ciri-ciri orang stres, selalu membuang masalah pada orang lain. Padahal ada dari diri Anda sendiri. Jadi solusinya gimana nih Pak? Pilih. Antara? Ngomel sendiri atau diomeli? Enggak, maksudnya tak itu. Maksudnya antara solusi ada pacar. Pilihlah hidup yang sehat. Hidup yang sehat artinya gini, kalau Anda sudah punya pasangan, ya sudah. Itu pasangan Anda. Jangan mencari yang lain. Pacaran. Apa? Baik. Oke, tepuk tangan. Ya. Nah, Jangan terlalu bernafsu. calon Kontrol. tong. Nih, Permisi, interupsi. Dari tadi saya, maaf ya Pak ya, saya menyimak hanya mengatasi. Saya pengen bertanya boleh Pak? Silakan. Cara menghindari stres Pak, kan belum dibahas nih Pak. Iya, saya lupain. Stres itu hal yang paling gampang untuk dihindari. nah, Karena kita bisa mengantisipasi datangnya stres. gimana caranya, Cak? Stres datang. Oh gitu. Coba Cak kita ulangi Itu bersama ngeles. gerakannya. Cak ke kiri, saya ke kanan ya. Ini stres datang. Iya. Kita hindari. Lewat. Orang Pak. yang Mohon maaf kan stres itu bukan nyangkot Pak yang kelihatan dari jauh datangnya. Wah, stres ini. Stres Anda. Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak tahu bentuknya stres kalau bisa dihindarin? Hah? Tahu. Tahu dari mana? Lah ini bentuknya orang stres ya seperti ini. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Waktu Indonesia Bercanda. Kalau 2 hari sudah bisa ya 3 hari. 4 hari. Lama-lama lupa sendiri. Kesempurnaan cinta. kembali lagi dalam Waktu Indonesia Bercanda. Oke, masih pada tema kita pada malam hari ini tentang stres, calon. Stres. Tapi ini calon tong, saya punya teman. Dia ini, Saya juga punya, jangan sombong dong. Kira saya nggak punya teman. tapi yang ini beda calon tong. Ini teman kamu kenapa? Temen aku ini jahat, Wih, mukanya bengis, sadis. antagonis, Sadis. ini. sadis, kriminal. Wah. Di Cipinang kali ya dia ya? Kayaknya. Enggak, calon Terus? tong mau ketemu dia. Boleh silakan kalau Kita mau. panggilin. Ini dia, Fitri Ayu. Waktu aku temukan cara untuk mendapatkan dia, karena diriku hanya ku cinta. Kenapa? Gila. Kenapa tersipu Kayak malu? kalau Fitri Ayu ini bukan sadis. Apa? Ini gadis. Oh itu gadis. Silakan Fitri Ayu duduk. Boleh. Di situ ya? Silakan Ya, tidur di situ. Oke. Tepuk tangan dong buat Fitri Ayu. Fit, Iya. Sebentar. ya? Kayak udah kenal banget manggilnya Fit. Kan biar akrab, Dil. Masa saya panggil Bud? Namanya Fitri kan bukan Budi. Oh iya benar juga ya. Heeh. Nih Fitri ini temen aku. Temen kamu? Iya, dia ini selalu mendapat peran-peran antagonis ya Fitri bener ya. Iya. Nah, datang ke sini tuh pengen menanyakan masalahnya, Cak. Silakan. Nah, jadi gini nih, Ca. Kebetulan aku itu kalau main sinetron tuh sering banget dapat perannya tuh antagonis, yang jahat, yang bengis, yang marah-marah terus. Ya kadang-kadang kalau suka dicubitin, suka dijambakin orang, itu emang dulu sih itu bikin aku stres, tapi itu udah lumayan terbiasa lah. Cuma sekarang ini nih, Ca, yang bikin aku stres banget karena keseringan memerankan tokoh antagonis, kadang-kadang karena marah-marah mulu jadi kebawa ke kehidupan aku sehari-hari, bawaannya jadi emosian, kayak gitu, jadi bikin aku stres banget. Jadi coba Cak, gimana supaya aku nggak stres lagi, karena aku masih suka banget untuk memerankan tokoh antagonis ini sebenarnya gitu. Kenapa ketawa? Menarik ini. Iya. Menarik.
Dalam dunia peran memang kadang-kadang kita tidak bisa memilih peran apa yang harus kita perankan. Kebetulan Fitri Ayu ini sering dapat peran yang antagonis. Iya benar. Orangnya yang selalu suka marah, jahat, culas seperti itu. Iya. Sampai sekarang stresnya karena itu seakan-akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak darah tinggi mulu gitu. Ini. Kalau itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari, cobalah kurangi dengan 2 hari. Ya. Maksudnya gimana sih Pak, sama aja Kalau Pak? sehari-hari kan terlalu sering. Tapi kalau 2 hari kan berarti 2 hari sekali. Oh, dikurangi ya. Dikurangi intensitasnya. Kalau 2 hari bisa ya 3 hari. 4 hari. Lama-lama lupa sendiri. Membingungkan ya. Tambah bingung kan? Sebenarnya ini bukan membingungkan, tapi ini jawaban-jawaban yang sangat cerdas dan memberikan solusi yang sangat baik. Tepuk tangan untuk calon. Belajar bahasa basi itu di mana sih? Hebat ya, hebat. Hebat. Sebenarnya aku masih ada. Ini. Tadi pertanyaan kamu itu menarik. Kadang-kadang memang peran itu bisa terbawa. Seakan-akan itu menjadi karakter kita. Benar. Ini yang harus kita bisa membedakan mana kita menjadi aktor, mana kita menjadi diri sendiri. Ketika kita tidak bisa membedakan 2 peran itu, akan bercampur. Dulu saya pernah sering mendapat peran alim, orang yang santun, terbawa ke kehidupan sehari-hari. Kan repot saya. Loh, repot. Harusnya kan bersyukur. Nah, Santun terbawa kehidupan sehari-hari kan harusnya Bapak bersyukur. Iya ya harusnya itu. Lah Bapak kenapa stres? Artinya yang patut stres itu dia karena sehari-harinya nggak seperti itu. Iya, pemarah. makanya. Tapi di hari yang lainnya, di hari-hari biasa dia terbawa. Saya aja paham, Bapak nggak paham. Nah, kenapa Anda nggak jelaskan sekali kalau paham? Ya kan motivator Bapak. Ya makanya biarkan saya yang bicara. Jadi Ya, itu gimana, memang Cak? harus kita bisa bedakan. Di dalam otak manusia itu ternyata ada saklar. Ada saklar. Ada semacam saklar ya. Tapi Mana saklarnya? Semacam ini hanya semacam saklar. semacam saklar. Tapi Jadi sebenarnya Digambarin saklar. boleh Pak? harus maksud Kita agak saya kurang mengerti mungkin. visual Pak, visual. iya benar-benar. Saklar ya. Asik, gambar lagi. Itu saklar apa Pak? Saklar tampak samping. Benar sih, benar-benar mirip. Kayak egrang Pak. Ini jadi Oh kan- gini ya Pak? Oh. Gini ya? Ini Coba, bisa Pak, dinyalain, Pak. ditekan arah sana. Truk. Nah, kalau di arah nyala sana nanti jadinya jomblangnya gini. Oh gitu ya, Bisa. jadi kalau saklarnya ditekan, Nah, kalau ditekan ke bawah, jadi gini lagi. Nah, ini lama-lama ruwet nih ruwet gambar. gambarnya Pak. Jadi semacam saklar itulah yang harus kita manage dengan baik. Iya. Karena kalau kita tidak manage dengan baik, Oh dihapus. Oh pinter. saya sudah mulai pintar. Kalau tidak di-manage dengan baik, maka saklar ini tidak berfungsi. Apa yang terjadi kalau tidak berfungsi? Dia jadi gini. Tengah-tengah Pak. Ini nggak jelas dia dalam kondisi on atau off. Ini bisa terjadi konslet. Itulah yang dikhawatirkan. Jadi saya konslet Ada maksudnya. kemungkinan kamu bisa konslet. Hubungan singkat. Kalau sudah terjadi seperti itu apa? Apa? Yang dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang dia ngomong sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri. Kayak lagu ya? Pak, Itu ada Mandiri lagunya. dong, Caca Cak. Andika Pak. Iya Wah, benar-benar. lama-lama kamu bisa jadi Mandiri. Caca Andika. Itu yang bahaya konslet. Tadi kan Bapak, mohon maaf, tadi kan Bapak kalau nggak salah sempat ngomong mengenai otak nih Pak. Nah, dalam pembagian pikiran yang menyebabkan stres itu otak. Itu nanti tingkatan yang lebih tinggi lagi. Itu butuh segmen khusus menjelaskan masalah otak. Sekarang belum waktunya ya Pak ya? Belum. Berarti sekarang masih kikil ya Pak ya? Sekarang baru otak-otak. Belum otak yang sesungguhnya. Jadi itu, Anda harus bisa membedakan kapan sedang berakting, kapan menjadi diri sendiri. Nah, mengerti kan Fitri kan? Jelas dong. Cukup Seperti mengerti. kadang-kadang ya gini, kalau Anda mungkin suatu saat Anda bisa bekerja atau sekolah di luar negeri, Iya. itu ada perubahan cuaca yang berbeda dengan di Indonesia. Oh iya. Karena Pas musim siklus gitu ya. panjangnya siang dan malam itu bisa beda, suhu bisa beda. Kadang-kadang kita butuh beradaptasi. Oke. Karena kalau tidak seperti saya,
Kenapa? Sampai sekarang nggak pernah keluar negeri. Ya. Fitri punya unek-unek lain nih. Bisa Iya. Masih ada masalah lagi? Masih ada. Ini saklar Cak. sudah selesai ya? Ya oke lah, lumayan lah. Kita Lumayan hapus. lah, Cak. Oke. Jadi gini nih, Cak. Masih berkutat tentang aku memerankan antagonis terus. Nah, karena kalau penonton itu kan banyak yang ngira tuh kepribadian aku aslinya tuh sesuai sama karakter yang aku perankan gitu loh, Cak. Dan Terus, kadang-kadang tuh bikin aku stres. Kenapa? Apalagi kalau misalnya nanti ada cowok-cowok di luar sana yang mau kenalan sama aku, terus nanti ngirain aku wanita yang judes, jahat gitu. Terus nanti aku jadi nggak laku-laku dong, Cak. Bentar, ini pada penyakitan banget, batuk-batuk semuanya. Ya ada apa sih ini? Kamu kenapa? Butuh obat batuk. Rambut nggak ada, nggak usah dirapiin. Ya, ada cewek, Cak. Ya, tapi begini. Iya, Kamu tenang aja kalau masalah itu. Saya menerima orang apa adanya kok. Kenapa calon menerima badannya? Dia bertanya bukan mau ngelamar Bapak. Iya, maksudnya berkonsultasi saya nggak membeda-bedakan, saya menerima siapapun. Oke. Jadi kekhawatiran itu wajar, karena Anda khawatir cowok-cowok di luar sana menganggap karaktermu seperti itu. Ya kan? Kamu khawatir. Tapi tidak masalah, karena dalam perjodohan atau dalam pertemanan itu ada proses. Proses itulah yang akan membuktikan bahwa karakter kamu sebenarnya seperti apa. Wah, ini Jadi- bener nih, ini sekarang bener nih. Ini benar? Iya. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Dia bener kaget. Iya. Aduh, Cak, tolong jangan lucu-lucu dong, Cak. Kenapa? Soalnya saya nggak bisa ketawa nih, Cak. Nanti bikin saya stres. Kenapa emangnya? Kemarin tuh saya habis operasi gusi, Cak. Yang mana Jadi, sih? Di sini. Mana? Udah. Nanti saya gambar. Kamu lihat di sini. Nanti saya gambar, nanti cukup lihat di Gambar ya. layar. Kan lebih langsung lihat langsung, Pak. Wah, kalau itu saya juga pengen. Aduh, itu kan Habis sakit operasi nih. gusi? Iya, jadi nggak bisa ketawa. Makanya calon dong jangan lucu-lucu. Nanti saya sakit nih. Oh, kalau dipakai ketawa sakit. Sakit. Kalau dipakai diem, Enggak. bisa ketawa sambil diem nggak? Dia kesakitan, Cak. Ini kamu serius sakitnya? Serius. Kasihan. Itu operasi gusi diapakan itu gusinya? Ada yang dipotong gitu deh, Cak. Gusi dipotong? Iya. Waduh, ini kalau tahu pasti cewek-cewek ini pada datang nih, kalau dengar potongan mereka seneng. Itu bukan Harga. Diskon. Oke, gimana Fitri Ayu dengan solusi-solusi dari seorang Cak Lontong? Ya lumayan. Daripada Gusi lumayan. masih sakit gusi? Lumayan sakit juga sih. Makin sakit kayaknya besar sini. Oh, seenggak-enggaknya kan stres Anda sudah beralih ke sakit gusi Iya sekarang. bener, kayaknya sih gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Fitri Ayu. Iya. Tepuk tangan dong buat Fitri Ayu. Dan kemana-mana tetap di Waktu Indonesia Bercanda. Merubah segalanya menjadi lebih. Ketika otak kanan dan otak kiri tidak bekerja sama sekali, nah itu berarti yang punya otak sudah istirahat dengan tenang. Dan membuatku Masih dalam Waktu Indonesia Bercanda. Nah, kalau tadi kita berbicara masalah stres, Stres. berhubungan dengan tubuh, Betul. mempengaruhi otak. Jadi begini, lebih tepatnya ada salah satu bagian dari tubuh manusia ini yang menjadi pusat pengendali apapun yang dilakukan oleh tubuh yang lain. Apa itu? Itu disebut otak. Otak. Dalam anatomi, otak itu ada di dalam tengkorak atau kepala manusia. Oke. Ini bisa kita lihat di gambar, saya akan menjelaskan lebih detail. Asik, gambar lagi. Gambar lagi. Gambar lagi. Otak itu Pak, gambarnya di sana, Pak. Di sana gambarnya, Pak. Bapak gambarnya di sini. Bapak gambarnya di depan. Oh, gambar saya. Ntar nongol di Iya. sono. Saya kira ada gambarnya. Ini begini ya, Gambar otak lagi, Pak. otak ini. Jangan lupa Ini pakai otak. tulahnya, Pak. Jadi fungsi otak itu adalah mengontrol dan juga memberikan perintah kepada anggota tubuh lain untuk melakukan aktivitas. Iya.
Otak kita itu sebenarnya ada dibagi menjadi 3. Ada otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Besar, kecil, tengah. Nah, di dalam otak besar ada 2, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak Kiri, ini kanan, ini kiri ya. Dua-duanya K itu, Pak. Semuanya K. Itu dua-duanya K itu. Kanan kan kiri memang awalnya K semua. Ya, Benar juga. biar bedain Pak, biar bedain Bapak tulis ini huruf yang nih. lain. Ini, nah gini aja ya. Kaki. Ini kaki apa otak? Kaki apa otak sebenarnya, Cak? Ini otak, maksudnya K itu kanan, Ya. Ki kiri. Ya. Otak kanan. Pak, mohon maaf, Ya. kurang persis. Biasanya otak ada kayak urat-uratnya Oh, gitu iya. nih, Pak. Nih. Iya, iya, Biar iya. orang kalau yang pertama kali ngeliat nggak, nah. Otaknya cacingan mungkin Calontong. Ya beginilah. Ini Ya, memang kadang-kadang permintaan orang stres itu harus dituruti. Enggak, tapi emang bener Pak, gini baru mirip. Ya semacam inilah. Ya. Otak kanan adalah otak yang berada di sebelah kanan otak kiri. Nah. Sedangkan otak kiri itu adalah bagian otak yang berada di sebelah kiri dari otak kanan. Pak, mohon maaf ini saya bukannya memotong, tapi kan ini otak kanan dan otak kiri. Ya kan Pak? Tapi kalau orangnya lagi noleh sini kan jadi otak depan sama otak belakang Pak. Oh, Anda harus ikutin dia bacanya. Oh gini. Jadi misalnya ini ya, otak kanan, Ya. otak kiri. Iya. Kalau dia Noleh. nah kita juga harus gini. Nah, otak kanan, otak kiri. Coba kalau nolehnya ke sana, Cak. Nah. Aku juga gini. Otak kanan, otak kiri. Berarti penonton mesti bolak-balik ya, Pak? Oh, imajinasi. Oh, Itu ngikutin. juga butuh otak. Ya. Ada lagi otak kecil. Loh, Kecil banget kok. Kecil. Ini kecil. Kecil nggak kelihatan, kecil kok. Itu otak apa tai lalat, Pak? Kecil amat. Ya pokoknya kecil. Dan ini nggak kita bahas. Otak kanan, Anda harus tahu fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu lebih dominan untuk hal-hal yang bersifat seperti misalnya untuk musik, untuk kreativitas, non akademis ya. untuk seni. Anggaplah non akademis kita boleh sebut seperti itu. Sedangkan otak kiri itu untuk logika. Oke. Untuk bahasa, penalaran, berpikir kritis itu otak kiri. Jadi ketika otak kiri itu bekerja, maka otak kanan itu lebih tenang. Tapi sebaliknya ketika otak kanan yang bekerja, otak kiri itu lebih tenang. Nah ketika otak kanan dan otak kiri tidak bekerja sama sekali, nah itu berarti yang punya otak sudah istirahat dengan tenang. Sudah Meninggal dong, meninggal Pak. maksudnya. Tinggal dong Pak. Pak kalau otak yang misalnya untuk rasa kenyang itu apa? Ah ini nih, itu bisa saya gambarkan. Kok terpisah, Pak? Ini otak-otak. Jadi dicocol di sambal kacang. Itu habis 5 udah kenyang. Maksud Anda itu kan? Iya, habis 5, Tes, 40.000 tuh, maksudnya Pak. rasa gitu untuk Iya, otak ini termasuk yang memberi rangsangan ketika kita makan. Makan Kita otak-otak. memberi sinyal, otak memberi sinyal, ini sudah lapar, Kalau- ini sudah kenyang. untuk pemicu stres itu kira-kira di daerah titik mana nih Pak? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Kenapa? Kenapa ekspresinya seperti itu? Itu apa itu, Pak? Apa itu? Suara otak. Ini ada batang otak. Ini yang posisinya ada di tulang belakang. Otak ke tulang belakang. Ini sangat rawan. Jadi bagi Anda saya sarankan bagian belakang otak ini harus dijaga. Jangan sampai Anda melakukan pukulan yang keras atau mendapat benturan yang keras di bagian belakang ini. Karena bahaya. Kenapa, Cak? Kaget kan dari belakang, kita nggak tahu. Oh iya kaget. Kirain beneran. Cuma kalau dari belakang, Pak, kaget. tapi kan otak nggak bisa dipukul dari depan. Hah? Kalau dari depan kena mulut Pak. Loh, ini dia nggak tahu. Mulut itu ketika dipukul, itu memberikan sinyal ke otak. Otak kembali ke mulut, dia teriak, atau. Otak juga merasakan itu. Percayalah, kalau nggak bisa dipraktekkan sini silakan. Itu sih emosi, Pak. Itu fungsi otak.
Jadi pengendali semua yang ada di tubuh ini termasuk stres, itu asalnya dari otak, dari pikiran kita. Makanya otak harus kita jaga supaya fresh, supaya serileks mungkin, supaya dia bisa bekerja maksimal. Otak harus istirahat sesuai dengan kebutuhannya. Tidur dalam satu hari, itu yang bagus adalah 8 jam. 8 jam. Bukan jam 8 ya, 8 jam. Dihitung dari mulai tidur dan sampai bangun. Misalnya yang efektif itu tidur jam 9 sampai 10 malam. Hah? Bentar amat, Pak. 1 jam? Mulainya. Mulainya itu sekitar jam 10 malam, itu kira-kira harus bangun ya jam 5, jam 6 lah. Nah, dan satu pesan saya, tolong bangunkan saya. Saya biasanya bablas ya. Suka telat, Pak. Itulah fungsi otak. Ketika otak Anda bisa Anda jaga, maka saya yakin stres tidak akan menghinggapi Anda. Luar biasa sekali, tepuk tangan nih. Dan saya ada kisah. Ini saatnya saya berkisah. Asik. Ada seorang bapak. Bapak mulu dari kemarin, Pak. Kok bapak gitu bentuknya? Kok gambarnya mobil, Pak? Katanya seorang bapak. Nah, ini bapaknya lagi nyetir mobil. Ada seorang bapak dan 2 orang anak. Anaknya 2 terus ya, Pak? Bapaknya jahat, Pak. Kok anaknya nggak diajakin, Pak? Kok nggak diajakin anaknya? Jahat banget bapaknya. Anda yang berprasangka buruk. Siapa bilang ini anaknya bapak ini? Ada seorang bapak, ada 2 orang anak. Ini bukan anaknya bapak ini. Saya nggak bilang ini anaknya. Ada seorang bapak dan 2 orang anak. Seorang bapak ini mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per detik. Pak, kecepatan cahaya kalah kali, Pak, itu, Pak. Ini kenceng banget ya? Kenceng banget, Pak. Kenceng banget, Pak, pelan-pelan, Pak. Nah, akhirnya dia kurangi. Gimana nguranginya? Menjadi Ini hostess stres ini mah. 80 km per jam. Ini juga sudah lumayan kenceng sebenarnya. Apalagi ini di gang ya sebenarnya. Ya. Yang ada rambu-rambu trompet dicoret. Itu artinya apa, Pak, trompet dicoret? Dilarang meniup trompet kecuali tahun baru. Ini nggak boleh bising di sini, nggak boleh berisik. Karena ada anak-anak, banyak anak-anak. Kenapa bapak ini mengendarai mobilnya dengan kecepatan 80 km per jam di jalan yang kecil dan banyak anak-anak? Mungkin bapaknya panik, Pak. Lagi memburu sesuatu. Terburu-buru. Terburu-buru, panik mau mengurus sesuatu, ada jawaban yang lain? Kebelet? Itu. Kebelet, boleh silakan. Hilang konsentrasi. Penculik, bisa silakan. Mobilnya mobil curian. Mobilnya mobil curian, bisa silakan. Atau baru belajar nyetir, Pak? Belum Baru belajar nyetir, silakan. Yang bener apa ini, Cak? Saya juga nggak tahu. Bapak ini kenapa? Tapi inilah ciri-ciri orang yang stres. Orang yang stres itu cenderung cuek kepada sekitarnya. Iya. Dia tidak tahu arah tujuan mau kemana. Seperti bapak ini. Dan Anda tahu kenapa bapak ini stres? Kenapa? Ternyata. Oh, rambut panjang, cewek. Istri. Loh, bawa apa itu? Bawa pendungan. Itu siapa, Pak? Istrinya bapak ini. Bawa pendungan ngejar-ngejar bapak ini, makanya dia lari. Naik mobil. Dan dia tahu nggak? Kenapa, Pak? Ini bukan mobil bapak ini. Loh, nyolong dong, Pak. Enggak. Pinjem. Ini siapa? Cuma belum sempat ngomong gitu aja. Ya nyolong namanya. Bisa kita anggap nyolong. Dikejar sama ibu-ibu dia lari. Artinya apa? Stres itu bisa berasal dari keluarga. Walaupun anak ini tidak keluarganya bapak ini, dia tidak menyebabkan bapak stres. Tapi si ibu ini yang bawa pendungan, ini kan keluarganya. Ini bikin bapak ini stres. Yang dilakukan akhirnya apa? Melaju dengan kendaraan tanpa arah yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, dan cuek pada lingkungan. Akhirnya anak-anak 2 ini kenapa? Kenapa, Cak? Ini kok bisa dikarungin ini kenapa? Bapak yang bingung sendiri. Bapak yang bingung sendiri.
Ini kok dua anak ini tiba-tiba dikarungin. Iya ya saya. Mungkin karung ibu ini. Ya pokoknya itulah ya. Ini bisa berakibat celaka. Satu, ini orang yang stres itu cenderung tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia juga bisa membahayakan keselamatan orang lain. Maka itu carilah solusi terbaik untuk menghilangkan stres. Stres bisa dideteksi sejak awal dan tanganilah itu juga sejak awal. Supaya stres tidak berlanjut. Kalau stres berlanjut, hubungi saya. Sembuh? Kan saya juga stres, jadi kita bisa konsultasi bareng-bareng. Demikian kisah saya, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Calon dong. Ya. Di setiap tema yang kita bahas selalu ada konklusi. Ya. Konklusinya adalah begini. Setiap orang dalam kehidupan ini selalu menghadapi masalah. Yep. Masalah selalu ada, kapan, di mana datangnya, kadang-kadang kita tidak bisa mengantisipasi. Benar. Itulah hal-hal yang bisa menyebabkan kita stres. Intinya ketika Anda stres dan tidak tahu jalan keluar, maka carilah jalan ketika Anda masuk. Iya sih. Benar? Setuju? Benar. Setuju? Jadi kalau Anda tidak tahu jalan keluar, carilah jalan ketika Anda masuk. Karena jalan itu juga bisa dipakai untuk keluar. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Anda stres memikirkan jalan keluar dari masalah Anda, kembalilah ke jalan masuk. Kalau kita nggak nemu jalan masuk, Pak, Ya jangan keluar. kita di dalam terus. Kan bisa orang yang di luar masuk. Kalau orang di luar masuk tambah dalam sumpek, Pak, di dalam. Pasti nanti keluar satu persatu. Lewat mana? Lewat jalan keluar. Kan kita nggak nemu jalan keluarnya. Kan ada petugas ya. Ini beresnya kapan sih? Emang bioskop? Nah, ternyata kita di bioskop. Bukan. Ini WIB. Waktu Indonesia Bercanda, calon dong. Itu kuncinya ya. Saya ini jadi ikutan stres loh, calon. Tenang. Kenapa? Saya bisa kasih solusi. Kayaknya nggak ada solusi ya untuk hari ini. Tenang. Kenapa? Itulah saya. Saya Nabila Putri. Saya calon dong. Sampai jumpa.